Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan topik mengenai Q&A. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini sangatlah menarik. Ini merupakan salah satu topik dalam bidang petroleum engineering, khususnya mengenai material balance. Nah, di dalam material balance itu ada topik mengenai drive mechanism index, dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas case yang akan kita solve, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya kasusnya. Jadi, kita memiliki sebuah reservoir minyak yang memiliki large gas cap, dan kita juga sudah memiliki data produksi dan data PVT seperti ini. Kita punya initial reservoir pressure, current reservoir pressure, OOIP juga sudah ada. Kita dapat data juga untuk oil production-nya secara kumulatif. Cumulative water production ada, cumulative produced GOR. GOR itu adalah gas oil ratio. Jadi dengan kata lain kita juga memiliki data kumulatif produksi untuk gas. Kita juga mengetahui ukuran gas cap-nya. Kemudian kita juga memiliki data formation volume factor untuk oil dan juga untuk water. Kita juga memiliki data initial solution GOR maupun current solution GOR juga sudah ada. Nah, untuk gas kita tidak diberikan data formation volume factor, tapi kita disediakan data gas expansion factor. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu, expansion factor ini merupakan kebalikan dari formation volume factor, jadi tidak masalah. Kemudian kita juga memiliki data Connaught water saturation dan compressibility baik untuk formation maupun untuk reservoir water. Kemudian kita diminta untuk memecahkan beberapa pertanyaan, yaitu pertama kita perlu menentukan expansion dari masing-masing zona, atau dengan kata lain expansion untuk gas cap, expansion untuk formation dan water, kemudian expansion untuk oil dan juga solution gas, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita perlu mengetahui expansion-nya. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung total underground withdrawal. Kemudian volume dari free gas yang ada di dalam reservoir, aquifer influx, kemudian juga kita perlu mengkalkulate kontribusi dari masing-masing drive mechanism, dan terakhir kita diminta untuk menentukan dari drive mechanism yang ada, kita perlu mengetahui mana yang paling lemah dan mana yang paling aktif untuk mengenergize reservoir ini. Oke, jadi seperti ini kasus yang kita miliki. Ini merupakan kasus material balance yang ada hubungannya dengan drive mechanism. Nah, untuk memecahkan case ini sudah dipersiapkan strateginya. Yang pertama, kita ingat dulu bahwa ini merupakan problem mengenai material balance. Jadi kita berangkat dari general material balance equation, seperti ini persamaannya. Dan setelah kita kelompok-kelompokkan, ini merupakan gabungan dari drive mechanism index, yaitu ada DDI, Depletion Drive Index, SDI, Segregation atau Gas Cap Drive Index, WDI atau Water Drive Index, dan EDI atau Expansion dari Rock and Liquid Depletion Index. Nah, kemudian kita menentukan masing-masing expansion. Pertama adalah expansion dari original oil ditambah dengan dissolved gas. Ini merupakan ekspansi yang terjadi di zona oil, ini rumusnya. Nah, tapi tadi kita memiliki beberapa parameter dengan satuan kubik feet. Jadi kita perlu mengkonvertnya menjadi satuan barel. Jadi sudah dipersiapkan faktor konversinya. Nah, tadi kita juga memiliki data expansion untuk gas. Itu akan kita gunakan untuk menghitung gas formation volume factor. Dan ini adalah formulanya. Kemudian kita juga perlu menentukan expansion dari gas cap. Sudah disediakan, rumusnya adalah ini. Kemudian expansion dari Connaught water dan juga formation, ini adalah formulanya. Dan dari masing-masing expansion ini kita dapat menentukan total underground withdrawal. Oke, rumusnya seperti ini. Untuk volume dari free gas, kita dapat hitung dengan rumus ini. Jadi volume dari free gas adalah pengurangan dari inisial dikurang gas yang ada di dalam solution dan gas yang sudah diproduksikan. Untuk menghitung water influx, kita sudah sediakan formulanya. Jadi formulanya seperti ini. Walaupun terlihat kompleks, banyak parameter yang involved gitu ya,
Tapi sebenarnya karena kita sudah punya datanya, ini merupakan tidak sulit-sulit banget untuk dikerjakan. Nah, ini approach lain untuk menentukan water influx. Kemudian sebelum kita menentukan drive mechanism index, kita perlu menentukan terlebih dahulu hydrocarbon production atau hydrocarbon voidage, dan ini rumusnya. Dan terakhir, drive mechanism contribution-nya. Untuk depletion drive index, rumusnya ini. Untuk rock and liquid expansion drive index, rumusnya seperti ini. Untuk gas cap atau segregation drive index, rumusnya sudah disiapkan. Dan untuk water drive index, rumusnya seperti ini. Oke, jadi strategi kita sudah solid, dan dengan strategi ini dan juga dengan data yang lengkap, kita pasti bisa menyelesaikan problem yang kita punya di tangan. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi di sini Engman sudah melakukan calculation-nya, tapi tidak apa-apa, dalam video ini kita akan hands-on untuk mengerjakannya kembali dari awal. Oke, siap. Kita di sini punya pertanyaannya, data juga sudah disiapkan di bagian ini, langsung saja kita hitung. Untuk expansion of original oil plus dissolved gas, kita sudah punya rumusnya, tapi kita perlu menghitung terlebih dahulu BG-nya. Nah, jadi untuk gas formation volume factor, BGI adalah 1 dibagi dalam kurung 5,615. 5,615 itu adalah conversion factor untuk mengubahnya dari kubik feet menjadi barel. Jadi di sini 1 dibagi 5,615 dikali EGI-nya, karena kita mau mencari BGI. Jadi seperti ini, tutup kurung. Oke, jadi kita udah selesai untuk BGI. Untuk BG juga sama. Jadi 1 dibagi buka kurung 5,615 dikali EG. Oke, tutup kurung. Oke. Nah, kemudian expansion of original oil plus dissolved gas itu adalah ini rumusnya. Jadi langsung saja. Ini untuk nama parameternya ya. Jadi N dikali EO. Ini sama dengan N. Jadi OOIP-nya adalah 125 juta stock tank barrel atau 1,25 dikali 10 pangkat 8 stock tank barrel. Dikali buka kurung lagi, BO kita punya dikurang BOI, tutup kurung, plus RSI atau Initial Solution Gas Oil Ratio, RSI di sini, dikurang RS, tutup kurung, baru dikali dengan BG. BG-nya sudah kita hitung, tutup kurung. Oke, jadi kita sudah dapat untuk expansion of original oil plus dissolved gas, atau oil zone expansion, kita sudah dapat jawabannya seperti ini. Oke, kemudian untuk expansion of primary gas cap, kita sudah punya rumusnya. M dikali N atau OOIP dikali BOI dikali buka kurung lagi, BG dibagi BGI, tutup kurung, kurang 1, tutup kurung lagi. Oke, jadi kita sudah dapat expansion of primary gas cap. Oke, hasilnya adalah ini. Kemudian kita lanjut untuk membahas expansion of Ponat water and decrease in pore volume atau faktor dari expansion dari rock and fluid di dalam reservoir. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Kita sudah punya datanya semuanya. Jadi sama dengan buka kurung 1 plus M. M ini adalah rasio dari gas cap dengan oil reservoir. Tutup kurung. Dikali, buka kurung lagi, N dikali BOI, N dikali BOI, kemudian dibagi buka kurung 1 dikurang Connaught water saturation, SWC di sini. Oke. Tutup kurung dulu. Oke, tutup kurung lagi. Dikali buka kurung CR atau rock compressibility atau formation compressibility, di sini sudah ada datanya. Plus compressibility dari Connaught water, sudah ada datanya, dikali SWC atau Connaught water saturation. Oke, kemudian tutup kurung dikali perubahan pressure. Nah, perubahan pressure ini adalah initial pressure dikurang current reservoir pressure. Jadi 4630 dikurang 4531. Tutup kurung.
Enter. Oke. Siap. Jadi kita sudah menghitung expansion of coconut water and decrease in pore volume. Nah, kemudian untuk total underground withdrawal, kita hitung dengan rumus ini. Jadi sama dengan NP atau cumulative oil production, NP dikali buka kurung BO, kemudian plus RP atau produce GOR dikurang solution GOR, kemudian dikali BG. Jadi RP sudah disediakan datanya dikurang RS tutup kurung dikali BG. BG-nya sudah kita hitung. Kita tutup kurung plus WP dikali BW. WP-nya kita juga sudah disediakan datanya dikali BW. BW-nya dalam hal ini adalah 1. Oke, jadi kita sudah hitung untuk total underground withdrawal. Kemudian kita perlu menghitung volume of free gas ratio in the reservoir. Oke, jadi volume of free gas in the reservoir itu kita dapatkan dengan pengurangan dari initial gas dikurang gas yang masih ada di dalam oil atau terdissolve di dalam oil dalam bentuk solution dikurangi gas yang sudah terproduksikan. Jadi N dikali RSI, N dikali RSI, oke kita masukkan dia dalam kurung, kemudian dikurangi N dikurang NP dikali RS. Kita masukkan dalam kurung lagi, N dikurang NP dikali RS. Oke, kemudian dikurangi lagi NP dikali RP. Masukkan dalam kurung lagi, NP dikali RP. Oke, kemudian semuanya digabung dalam satu kurung, kemudian dikali BG. Oke, seperti ini rumusnya. Oke, jadi kita sudah dapat volume of free gas in reservoir. Oke, jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya sebentar, kita sudah memecahkan 3 pertanyaan, yaitu untuk expansion dari masing-masing zona, total underground withdrawal, dan juga volume of free gas in reservoir. Kemudian kita perlu menghitung aquifer influx. Nah, untuk aquifer influx, rumusnya cukup panjang, tapi sebenarnya kita bisa simpelkan menjadi bentuk ini. Yaitu F sama dengan N dikali EO plus MEG plus EFW plus WEBW. Artinya ini adalah water influx, sehingga kalau kita menghitung water influx itu adalah F dikurang suku yang ini. Dan suku yang ini yaitu N dikali EO, N dikali MEG, dan N dikali EFW itu sudah kita hitung di bagian-bagian sebelumnya. Jadi kita dapat menghitung untuk water influx sama dengan F dikurang expansion dari oil zone, yaitu yang kita hitung dalam bagian yang pertama, dikurang expansion dari gas cap, dikurang expansion dari coconut water, dan decrease in pore volume. Oke, siap. Jadi kita sudah menghitung untuk water influx. Tidak begitu sulit karena kita sudah melakukan perhitungan secara step by step. Nah, sebelum membahas mengenai drive mechanism index, kita perlu hitung dulu hydrocarbon production atau hydrocarbon voidage dengan rumus seperti ini. Jadi rumusnya adalah sama dengan NP atau cumulative oil production dikali BO plus RP dikurang RS dikali BG. Jadi kita buka kurung BO plus RP dikurang RS tutup kurung dikali BG tutup kurung lagi. Oke, jadi kita sudah menghitung untuk hydrocarbon production dan untuk drive mechanism index sudah disiapkan formulanya, kita hitung satu persatu. Nah, untuk depletion drive index itu adalah bagian dari expansion dari oil zone dibagi dengan hydrocarbon production atau hydrocarbon voidage ini. Berarti kita cukup melakukan pembagian
expansion of original oil plus dissolved gas dibagi dengan hydrocarbon voidage. Oke, kemudian supaya kita merepresentasikannya dalam bentuk persentase, kita kali 100. Oke, berarti depletion drive hanya memberikan 3,2% dari total drive mechanism yang dimiliki oleh reservoir. Oke, kemudian bagaimana dengan FDI atau kontribusi dari expansion, formation, dan conat water? Berarti kita melakukan pembagian antara bagian yang ini, expansion of conat water and decrease in pore volume, dibagi dengan hydrocarbon production atau hydrocarbon voidage dikali 100%. Nah, ini lebih kecil lagi persentasenya, dan memang bagian yang ini, atau expansion dari conat water dan expansion dari formation, itu memang memberikan kontribusi drive mechanism yang paling lemah dari suatu reservoir. Nah, kemudian bagaimana dengan gas cap drive atau segregation drive? Sama dengan expansion of primary gas cap dibagi hydrocarbon voidage kali 100%. 92,83%. Nah, ini sangat besar ya, dan ini merupakan drive mechanism paling strong untuk reservoir ini. Karena memang di kasus di awal tadi disampaikan bahwa kita memiliki large gas cap. Dan memang ternyata gas cap ini memberikan kontribusi drive mechanism yang paling strong untuk reservoir ini. Nah, terakhir kita tinggal menghitung untuk kontribusi dari water drive index. Oke, water influx dibagi hydrocarbon voidage dikali 100. Oke, berarti untuk water drive adalah 2,76%. Jadi kalau kita ranking untuk drive mekanismenya, yang paling kuat adalah gas cap drive, dilanjutkan dengan depletion drive, dan kemudian water drive, dan terakhir adalah drive mechanism dari ekspansi, conat water, dan formation. Jadi ini adalah weakest drive mechanism. Sementara untuk gas cap adalah strongest drive mechanism. Oke, dan jika di total, pasti ini adalah 100%, yang menunjukkan adalah totalitas drive mechanism atau penyuplai energi terhadap reservoir kita. Oke, jadi semoga materinya ini bermanfaat buat kita semua. Ini merupakan topik yang sangat penting dan relevan dalam bidang petroleum engineering. Jadi jika menurut teman-teman ini adalah video yang menarik dan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Jadi Engman semakin semangat untuk membuat konten-konten edukatif berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi.